Halo, selamat sore semua. Shalom. Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Amin. Pada hari ini saya mau bicara materi kita yang ke-12, Covenantal Faith. Saya sudah melihat jawaban kalian. Cukup baik perspektif kalian melihatnya. Tapi saya ingin menegaskan kembali mengenai materi ini. Apa itu Covenantal Faith? Covenantal Faith adalah suatu keyakinan bahwa faith kita itu juga, atau iman kita itu bersumber dari perjanjian Allah. Oke. Covenantal Faith ini memang bisa memiliki dua aspek. Aspek pertama itu adalah aspek G2G, generasi ke generasi, bahwa seseorang akan menerima iman karena dia berada dalam garis generasi yang berada di dalam lingkungan perjanjian. Misalnya Abraham, nanti kemudian dia akan melahirkan keturunan yang memiliki iman layaknya iman Abraham itu sendiri. Maka Abraham secara aktif memberikan suatu tanda, yaitu tanda sunat kepada keturunannya, yang menyatakan bahwa dia adalah anak yang berada di dalam garis keturunan, dalam garis perjanjian. Sehingga faith yang ada pada Abraham itu kemudian pasti akan turun kepada anaknya, yang ditandai dengan adanya sunat itu sendiri. Jadi aspek yang pertama itu memang merupakan sesuatu yang datang dari generasi atau diturunkan ke dalam garis generasi, yaitu garis generasi perjanjian. Nah, kalau kita melihat dalam konteks iman Kristen, sebetulnya ini juga merupakan sesuatu yang boleh dikatakan ada di sana. Misalnya seseorang menjadi Kristen di tengah keluarga Kristen, nampaknya itu dalam tanda kutip seperti bersifat otomatik, bahwa karena orang tua merupakan orang tua Kristen, lalu anak itu seakan menjadi amat wajar jika kemudian dia menjadi Kristen juga. Kenapa? Karena anak itu lahir di tengah lingkungan atau di tengah keluarga yang memang ada di dalam skema iman itu. Nah, memang ini bisa menjadi satu aspek yang perlu kita pikirkan, bahwa iman itu rupanya menjadi sesuatu yang mengalir dalam generasi perjanjian. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita memang, atau iman Kristen memang pada esensinya mengajarkan iman dalam perspektif seperti itu? Nah, kita perlu juga membahas mengenai asumsi daripada pernyataan ini. Yang paling penting kita pikirkan adalah, manakala kita berpikir bahwa iman itu merupakan satu skema yang ada dalam keturunan atau garis keturunan, dia tidak bersifat personal lagi. Kenapa? Karena dia menjadi sesuatu yang ada oleh karena potensi yang sebelumnya sudah ada dari keluarganya. Itu. Oke. Sekali lagi, pertanyaannya, apakah kekristenan mengajarkan secara esensial pemahaman iman seperti itu? Waktu kita melihat pernyataan Paulus yang saya minta kalian untuk menganalisisnya, iman yang ada dalam nenekmu, iman yang ada dalam ibumu, dan iman yang sama juga ada di dalam engkau. Apakah ini menunjukkan suatu skema keturunan, bahwa iman itu lahir sebagai dampak dari adanya keturunan iman yang memang sudah memiliki iman itu sejak awal? Sekali lagi, kita bisa melihat dari aspek yang pertama tadi, bahwa itu menjelaskan bahwa memang iman itu berada dalam lingkungan keluarga. Nah, aspek itu implikasinya ya iman itu menjadi sesuatu yang diturunkan di tengah keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah itu ajaran Kristen yang sifatnya esensial? Sesuatu yang secara total menyamakan kekristenan dengan tradisi Yahudi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dengan baik.
manakala kita berbicara bahwa iman itu adalah sesuatu yang terjadi karena konteks keturunan, bukan saja dia tidak bersifat personal lagi, tetapi dia itu menjadi sesuatu yang diproduksi oleh manusia. Nah, ini menjadi satu catatan penting bahwa apakah iman Kristen itu mengajarkan manusia punya potensi untuk menghasilkan iman buat generasinya. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau memang manusia mampu menghasilkan iman buat keturunannya, ini akan bermasalah secara serius dalam perspektif keselamatan. Bahwa manusia dengan potensinya menghasilkan iman tentu juga menjadi manusia yang harus berpotensi menjaga iman itu sekuat tenaganya, sehingga iman yang sama itu adalah iman yang tetap menyelamatkannya sampai nanti dia kembali ke dalam persekutuan abadi dengan Bapa di surga. Di sini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki aspek keaktifan yang sangat vital dan amat menentukan terkait keberadaan iman dan keselamatannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang kalau kita lihatnya dari perspektif doktrin reform, ini menjadi sesuatu yang implikasinya amat serius. Saya pikir bahwa kita harus memiliki satu sikap yang clear. Kalaupun ada dua aspek, kita sebut aspek yang pertama ini aspek lemah, implikasi lemah. Oke. Aspek kuatnya apa? Bahwa iman itu pertama dia bersumber dari Allah. Covenantal itu berbicara bahwa Allah sebagai titik sumbernya. Oke. Lalu kemudian iman itu bersifat personal. Jadi Allah memberikan iman yang sifatnya personal kepada setiap orang. Nah, di dalam suatu skema generasi, ya kita bisa katakan begitu, bahwa memang ada suatu yang tidak bisa kita abaikan, bahwa kalau seseorang berada dalam keluarga Kristen, kita mungkin dapat berpikir bahwa dengan demikian dia memiliki suatu potensi, memiliki iman yang sudah ada pertama kali dalam konteks orang tuanya. Oke. Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang bersifat personal, di mana iman anak itu adalah sesuatu yang memang bertumbuh secara personal dalam diri dia. Tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitan langsungnya dengan orang tua, bahwa kalau orang tua punya iman, oke, anak pasti punya iman, oke. Kalau kita bicara secara skematik mungkin bisa seperti itu. Tapi iman itu sangat personal, baik dalam diri orang tuanya maupun dalam diri anaknya. Oke. Sehingga memang kita melihat bahwa keselamatannya bersifat personal. Ada dua implikasi penting yang perlu kita pikirkan sini. Yang pertama adalah bahwa dengan pemahaman demikian, kita melihat kuncian kita terhadap keselamatan itu bersifat personal. Artinya apa? Terhadap mereka yang punya keluarga Kristen, memang keselamatan itu harus bersifat personal. Bahwa di dalam suatu keluarga Kristen, iman yang personal itu bisa membuat keturunan itu bisa punya iman atau juga tidak punya iman. Oke. Keturunan yang punya iman itu karena memang Tuhan memilih dia untuk memperoleh iman itu. Tapi bagaimana dengan yang tidak punya iman? Di sini ada standar yang berbeda, bahwa Tuhan memang tidak memilih dia untuk memiliki iman. Sekalipun dia berada dalam satu konteks keluarga yang memang Kristen awalnya. Oke. Tapi kalau kemudian semua keturunan itu memiliki iman, nah itu sesuatu yang juga merupakan satu fakta yang wajar dan sesuatu yang bisa kita terima. Tapi jika misalnya dalam satu keluarga Kristen ada yang tidak punya iman, oke, itu karena memang iman bersifat personal. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa di antara keluarga-keluarga yang bukan Kristen, oke, kalau kita memiliki aspek yang pertama saja cara berpikir kita, maka kita tidak akan melihat kemungkinan buat mereka yang di luar keluarga Kristen itu memiliki iman. Kenapa? Karena iman itu bersifat keturunan. Misalnya dia keluarga agama A atau agama B gitu ya,
maka untuk dia memperoleh iman Kristen berdasarkan sumber keluarga tidak punya potensi apa-apa. Tapi kalau kita berbicara bahwa iman itu sifatnya personal, maka kendati pun dia bukan keluarga Kristiani atau dia tidak punya potensi iman awal, sangat amat mungkin dia memiliki iman juga. Kenapa? Karena Tuhan itu menentukan kehendak atas setiap pribadi yang dia pilih. Dalam Yohanes 15 itu Tuhan berkata, aku tahu siapa yang aku pilih itu. Oke. Maka orang di luar keturunan Kristen pun memiliki peluang untuk memperoleh iman. Kenapa? Karena memang Tuhan memiliki suatu kehendak kepada person dan person itu sendiri. Jadi boleh dikatakan aspek utama dari ajaran Kristen mengenai iman itu adalah sesuatu yang sifatnya personal, tidak berhubungan dengan keluarga. Meskipun keluarga merupakan suatu konteks keimanan yang potensial awal ini, tapi iman selalu bersifat personal. Bagaimana dengan pernyataan Paulus yang pertama, ada kuliah dalam nenekmu, lalu kepada ibumu, yang kemudian juga ada di dalam dirimu. Ingat ya, dia berbicara dalam skema person to person, kepada omanya, kepada ibunya, dan kepada dianya. Ini adalah satu skema person to person. Oke. Jadi apakah iman itu diturunkan lalu dihidupkan melalui pendidikan? Secara lemah kita dapat berkata bisa seperti itu. Tapi secara kuat kita dapat berkata bahwa iman itu bersifat personal, di mana Allah menyatakan pilihan kepada person yang terutama dari lingkungan keluarga perjanjian itu sendiri, lalu dihidupkan di dalam suatu pendidikan keluarga. Kalau kamu baca terus mengenai pernyataan Paulus terhadap Timotius itu, di situ dia menyinggung juga mengenai pendidikan tengah keluarga, yang intinya itu mempertumbuhkan iman. Seperti itu. Jadi itu potensi iman sudah dalam dirinya secara personal. Lalu pendidikan keluarga akan menumbuhkan iman. Iman itu seperti perkataan Tuhan Yesus juga, iman itu digambarkan seperti sebuah benih, sebuah potensi untuk bertumbuh. Maka iman itu harus dibarengi dengan pengajaran-pengajaran yang benar dan sehat, agar pertumbuhannya menjadi pertumbuhan yang benar dan sehat, menghasilkan buah yang benar dan sehat juga. Nah, jadi inilah posisi kita dalam iman Kristen, bahwa keluarga bisa menjadi satu skema di mana iman itu hadir, tetapi pada intinya atau secara esensial iman itu bersifat personal. Kenapa? Karena iman itu adalah urusan antara Allah dengan person-person itu sendiri. Nah, mari kita lihat aspek konsekuentif yang sangat terhubung. Tadi saya sudah singgung mengenai keselamatan ya. Jika iman itu sifatnya personal, bisakah keselamatan itu hilang? Nah, ini poin pentingnya. Kalau dia bersifat keturunan, karena dia mengasumsikan manusia bisa memproduksi iman, maka konsekuensinya keselamatan mungkin bisa hilang. Oleh karena apa? Oleh karena manusia merupakan faktor penting dalam bagaimana iman itu lahir. Seperti itu. Nah, kalau manusia sudah ditempatkan pada posisi yang vital, maka segala aspek dari manusia, misalnya kelemahannya, juga akan menentukan. Nah, pada waktu manusia lemah, imannya turun, bahkan bisa sampai hilang, maka keselamatan juga ikut hilang. Nah, ini berbeda jika dia bersifat personal, antara Tuhan dengan person itu sendiri. Di sini kita melihat bahwa iman itu merupakan sesuatu yang diinputkan ke dalam diri satu orang person itu, oke? Dan itu bukan merupakan hasil dari potensinya. Nah, mari lihat baik dalam 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Di situ Paulus mengatakan bahwa aku mau meyakinkan kamu bahwa tiada seorang pun yang berkata terkutuklah Allah, ketika itu adalah sesuatu ungkapan yang bersumber dari Roh Kudus. Jadi dia mau berkata,
Tidak ada orang bisa menghujat Allah yang basisnya ada Roh Kudus. Nah, ini satu sangkalan yang sifatnya absolut, bahwa tidak ada orang yang bisa menyangkal atau menghujat Allah, dan itu sumbernya dari Roh Kudus. Oke. Nah, ketegasan yang sifatnya absolut juga berlaku sama kepada ungkapan iman kepada Tuhan Yesus. Teks itu berkata, tiada seorang pun yang dapat menyangkal Allah bersumber dari Roh Kudus. Demikian pula tiada seorang pun yang bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan, yang merupakan inti iman Kristen, kecuali oleh Roh Kudus. Jadi aspek Roh Kudus ini menjadi aspek yang paling vital. Dengan demikian, ketika orang bisa mengakui satu iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan dia, iman itu pertama-tama bukan milik dia. Iman itu adalah sesuatu yang merupakan milik Tuhan, yang diinputkan kepada seseorang, sehingga orang itu secara personal, nah ini aspek personalnya ya, bisa membuat pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan yang berdampak pada keselamatannya. Nah, kalau sudah seperti itu skemanya, kita melihat bahwa iman itu bukan milik dia, tapi diinputkan ke dalam diri orang percaya itu yang sangat personal, maka keselamatan itu tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena itu adalah aktivitas Allah ke dalam diri seseorang. Jadi bukan aktivitas orang tua kepada anaknya, bukan. Aktivitas Roh Kudus kepada diri seseorang itu. Oke. Jadi iman itu sangat personal sifatnya. Lalu sangat terhubung dengan Allah. Lalu Allah sendiri yang membuat jaminan bahwa kalau dia sudah mengaku dari Roh Kudus, dari Roh Kudus yang sama tidak akan mungkin ada penyangkalan. Oke. Artinya dari Roh Kudus yang sama tidak ada mungkin aspek hilangnya iman itu. Itu penegasan dari 2 Korintus 12 ayat yang ketiga itu. Jadi inilah pentingnya penekanan bahwa iman itu sangat bersifat personal. Memang berada dalam skema keluarga, tetapi aktivitasnya adalah aktivitas Allah kepada pribadi lepas pribadi. Sehingga kita tidak dapat berkata iman itu diproduksi oleh manusia. Karena aspek yang paling sangat beresiko adalah dengan demikian keselamatan bisa hilang. Oke. Manakala manusia dengan segala potensi itu mengalami kelemahan. Tapi kalau dia bersifat personal dan bersumber dari Allah, covenantal faith itu, oke, bersumber dari Allah yang mau membuat perjanjian kepada person to person, maka keselamatan tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Roh yang memberi iman, tetapi tidak memberi penyangkalan. Oke. Nah, aspek lainnya adalah mengenai pembaptisan. Apakah kita membaptis seorang anak nanti dia udah besar atau dia masih kecil? Baptisan anak atau baptis dewasa? Oke. Saya tidak ingin berpolemik tentang apakah orang harus dibaptis besar atau dewasa. Saya hanya ingin kembali kepada titik penjelasan saya yang tadi, bahwa iman yang personal itu adanya sejak kapan? Adanya sejak kapan? Kalau kita membaca Efesus 1 ayat 3 sampai 4, kita melihat bahwa tindakan Allah untuk memilih manusia, tindakan Allah untuk menyatakan, kalau tadi kembali kepada Roh Kudus ya, menyatakan iman. Karena seseorang mendapatkan kerangka sebagai umat Allah itu kan karena iman. Oke. Maka pernyataan bahwa Allah memilih itu juga sama dengan pernyataan bahwa Allah sudah beraktivitas menyatakan iman kepada dia. Gitu ya. Itu terjadi sejak kapan? Sejak dunia belum dijadikan. Oke. Jadi sebelum ada potensi manusia bisa membuat pengakuan, maka iman itu sudah eksis dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, kalau iman sudah eksis sebelum dia lahir, ada hak apa bagi kita untuk dapat menahan bahwa seorang kendati pun belum mampu membuat pengakuan secara personal? Oke. Tapi Allah sudah bekerja dalam dirinya untuk menyatakan iman itu. Lalu kita berpikir untuk menahan hak dia dinyatakan sebagai anggota dari umat Allah, anggota daripada pribadi perjanjian, sampai nanti dia udah besar. Oke. Maka
selayaknya pembaptisan itu dilakukan sejak dia masih kecil. Kenapa? Karena pembaptisan kecil itu adalah upaya konfirmatif yang mewakili orang itu, person itu dinyatakan sebagai orang yang turut memiliki hak dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, kalau kita melihat skema atau ordo yang ada dalam Matius 28 itu, dikatakan apa? Pergilah, baptislah, ajarlah. Ingat ya, pergi, baptis, ajar, bukan pergi, ajar, baptis. Sekali lagi ya, pergi, baptis, ajar, bukan pergi, ajar, baptis. Artinya tindakan konfirmatif itu seharusnya mendahului pengertian orang. Kalau orang berkata baptis dewasa, itu oleh karena dia berpikir konfirmasi iman itu harus didahului dengan pengertian. Padahal konfirmasi iman itu harus mendahului pengertian. Nah, prinsipnya faith to understand, belief to understand, bukan understand to believe. Nah, kalau kita melihat skema itu, maka seorang anak bayi yang belum mengerti sekalipun, selayaknya diberi hak untuk mengkonfirmasi imannya melalui pembaptisan yang meskipun dalam kerangka keluarga orang tua menjadi pihak yang mewakili anaknya untuk menyatakan pengakuan anaknya yang bersumber dari hubungan dia dengan Allah, bukan hubungan orang tua dengan anak itu, tapi orang tua dengan kesadaran bahwa dia lahir dalam skema keluarga, maka Tuhan ini sudah punya urusan personal dengan dia, maka orang tua akan bertindak mewakili dia untuk menyatakan bahwa anak ini merupakan anak yang oleh karya Allah sendiri menjadi anak yang memiliki iman. Jadi saya melihat bahwa baptisan harusnya dimulai dari sejak anak-anak. Kenapa? Karena sifat iman yang personal itu adalah suatu sifat iman yang melampaui segala batasan-batasan umur manusia. Maka iman itu haruslah melampaui kemampuan manusia mengerti dan kemampuan manusia mengucapkan pernyataan personal. Sekali lagi, Matius berkata, pergi, baptis, ajar. Sehingga aspek kedua dari iman yang personal itu, harusnya pembaptisan dilakukan sejak dia masih kecil. Tapi kalau ada orang memilih untuk sudah dewasa, ya itu urusan mereka. Tapi data biblika harusnya memberi rujukan iman yang personal itu harus dikonfirmasi sejak dia masih bayi. Bukan karena dia belum mampu mengerti, belum mampu mengucapkan pengakuan, maka dia tidak punya hak untuk menerima pembaptisan. Tidak. Inilah kekuatan dari pengertian iman yang sifatnya personal. Kiranya materi ini memberkati dan menguatkan kalian untuk bisa menyampaikan secara baik kepada jemaat yang membutuhkannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kalian. Dalam kemurahannya, dalam anugerahnya kita dipeliharakan. Haleluya, haleluya. Shalom.